Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Salam sehat. Semoga tidak membuat suasana uh, atau semoga tidak merusak suasana ya. Kita kuliahnya di sore hari. Kita hanya butuh waktu 1 jam kurang lebih untuk membahas materi pertama ini. Pertama yang ingin saya sampaikan, materi ini adalah materi terakhir dari materi yang akan kalian ikuti selama perkuliahan ya. Jadi ini hanya suplemen dari materi-materi sebelumnya. Kemarin bisa harus mah. Ya, kita akan bahas tentang manajemen pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa pelatihan dan pengembangan itu menjadi satu dari sekian fungsi ya manajemen SDM. Salah. Manajemen pelatihan dan pengembangan ini Ya. merupakan bagian yang sangat kritis yang harus dilaksanakan oleh perusahaan atau oleh manajer SDM. Ingat kalian adalah calon-calon manajer. Menang kan? Nami. Iya, kembalian kamu. Ingat kalian adalah calon-calon manajer, khususnya manajer yang akan mengelola pelatihan dan pengembangan karyawan. Sebagai seorang calon manajer, maka salah satu keterampilan yang harus dimiliki adalah keterampilan bagaimana mengelola sebuah pelatihan. Ya. Pelatihan apa? Ya pelatihan untuk karyawannya. Jadi sangat tidak rasional kalau misalnya orang-orang SDM itu tidak tahu, tidak paham, tidak menguasai apa yang dimaksud dengan pelatihan, bahkan menjalankan pelatihan itu. Jadi harus dari sekarang dipertimbangkan bahwa mengelola pelatihan itu adalah menjadi tugas setiap orang yang berkecimpung dalam dunia SDM. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Kamu mbak, kasih Jadi suka atau tidak suka ya, Esther, sipur lagi. terlepas kamu dulu mata apa prodinya apa, tapi kalau sudah masuk dalam dunia SDM ya ini harus dipahami. Siap, Bapak. Nah, pertama kita lihat dulu apa sih sebetulnya arti dari pelatihan dan pengembangan karyawan itu. Ya. Kalau bicara definisi atau arti dari pengembangan pelatihan dan pengembangan karyawan itu adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan kinerja organisasi secara sekaligus. Bisa ditangkap nggak itu?
Sebuah proses sistematis yang dirancang untuk membekali atau untuk memberikan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya, kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi secara sekaligus. Bisa ditangkap nggak maknanya? Bisa dong. Bisa nggak? Jangan diem aja. Andika, Firdaus, bisa ditangkap nggak? Nanti kalau nggak bisa ditangkap, repot ini ke depannya. Baru Ulum, ada nggak? Oke, saya anggap kalian bisa menangkap lah ya. Kalau diam berarti paham. Selanjutnya, kalau kita bicara pada konteks yang strategis, ya, ya pelatihan dan pengembangan itu ya meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan. Ya. Demi apa? Ya, demi mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau tujuan organisasi ingin dicapai secara maksimal, tujuan perusahaan ingin dicapai secara maksimal, maka instrumen yang bisa digunakan atau yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan pelatihan dan pengembangan kepada karyawannya. Dilatih tuh karyawannya, jangan dibiarin aja jadi apa namanya, jadi nggak punya pengetahuan atau nggak punya keterampilan. Ayo. Yang namanya pelatihan itu yang menjadi kepentingannya bukan hanya untuk karyawan atau perusahaan saja, ya, untuk semuanya. Jadi karyawan juga berkepentingan dengan adanya pelatihan, perusahaan juga sama berkepentingan dengan adanya pelatihan, ya kan? Investor juga sama berkepentingan dengan adanya pelatihan, ya, dan seterusnya. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah kinerja organisasinya meningkat. Kalau kinerja organisasinya meningkat, maka dia akan memberi dampak, ya, akan memberi impact kepada semuanya. Investornya senang, bahagia, ya, karyawan juga senang, bahagia. Lebih-lebih adalah manajer atau direksi di perusahaan itu akan senang. Everybody happy, ya, everybody happy. Jadi kalau kita ingin membuat semuanya bahagia, lakukanlah pelatihan dan pengembangan secara baik di perusahaan itu. Ya. Jadi pelatihan dan pengembangan itu, teman-teman, ya, dapat kita tinjau kemanfaatannya itu tidak hanya internal, tapi eksternal juga dia memberi dampak, memberi pengaruh. Ya. Apa pengaruhnya secara eksternal? Iya, dia bisa memberi atau mendapatkan sebuah kesempatan atau peluang untuk bisa tetap survive di tengah persaingan bisnis global yang sangat ketat ini. Jadi kalau kita tidak pernah melakukan pelatihan atau tidak pernah melakukan pengembangan secara reguler, ya, saya yakin daya saing kita, daya saing bisnis itu akan jadi terganggu. Ya. Kenapa terganggu? Ya iyalah, bagaimana mungkin kita bisa akan bersaing kalau kita nggak pernah dilatih? Kan gitu, sederhananya. Jadi teman-teman kalau bisa, ya, membekali diri, ya, untuk mendapatkan sebuah event pelatihan
atau sebuah kegiatan-kegiatan pelatihan yang akan berdampak pada peningkatan kapasitas diri sendiri. Nih, mumpung masih kuliah nih ya, mumpung masih punya banyak waktu. Kalian harus sering-sering mengikuti kegiatan training-training atau pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan oleh karir kalian ke depan. Ini kebalik ya. Pajak, ya. Ya, Bu. Saat masih kuliah, malah kalian hanya sibuk dengan belajar saja, belajar di kampus. Ya. Mengabaikan apa itu pelatihan, mengabaikan apa itu training, dan sebagainya. Baru saat lulus kuliah, baru kalian sibuk cari training, ini, itu, dan sebagainya. Itu kebalik. Waktunya kuliah itu harus dimanfaatkan untuk mengupgrade diri supaya lebih maksimal. Waktunya lulus kuliah itu adalah waktunya mencari kerja. Pak Eko Pak Iraro Iba gitu. Baik, teman-teman, sebentar ya. Ada ini dulu, ada apa namanya? Ada gangguan sebentar. Oke, teman-teman, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ya, nggak ada. Mau Oke. tanya, Pak. Oh ya, gimana Esther? Iya, tadi kan pelatihan dan pengembangan itu kan apa untuk mencapai tujuan organisasi ya, Pak. Nah, Ya. semisalnya ketika sudah di dalam perusahaan itu sudah melakukan pelatihan dan pengembangan, tapi ternyata tujuan organisasinya masih belum tercapai nih, Pak. Nah, kira-kira itu ada faktor lain kah, Pak? Selain dari pelatihan dan pengembangan yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Oke, yang pasti pelatihan dan pengembangan itu hanya salah satu instrumen saja ya, hanya salah satu variabel yang ikut berkontribusi bagi peningkatan tujuan atau pencapaian tujuan organisasi. Salah satu loh ya, masih ada salah dua, salah tiga, dan salah empatnya sebagai variabel yang ikut berkontribusi bagi pencapaian tujuan organisasi. Kalau dianggap, ya, asumsinya nih, kalau dianggap pelatihan dan pengembangan sudah dilakukan, tapi ternyata dia tidak memiliki kontribusi terhadap tujuan organisasi, tentu ada yang salah, kan? Apa yang salah? Bisa jadi selama proses pelatihan dan pengembangan ada variabel atau ada unsur-unsur yang memang tidak terpenuhi secara efektif. Kan pelatihan tidak hanya sekedar di pelatihan, ada proses panjang yang harus dilalui oleh perusahaan untuk menghadirkan kegiatan pelatihan, ya kan? Atau taruhlah misalnya pelatihannya tidak dilakukan oleh perusahaan, tapi karyawan itu mengikuti pelatihan di luar. Ya kan bisa jadi output pelatihan di luar juga tidak maksimal, ya kan? Tidak berdampak kepada karyawan.
Mungkin selama pelatihan karyawannya malas-malesan, nggak menangkap materi dengan baik, nggak serius belajar, nggak serius mengikuti trainingnya dan sebagainya. Pelatihan sekedar pelatihan, misi absen, datang, pulang gitu aja kan. Nah, itu malah mungkin tidak akan berdampak apa-apa. Nah, kita bicara pada konteks pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, perusahaan itu harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan apa sebetulnya yang menjadi faktor, yang menjadi penyebab ya pelatihan dan pengembangan ini tidak berdampak bagi pencapaian tujuan organisasi. Apakah salah materi ataukah salah sasaran atau apa? Kan itu harus di apa namanya? Dievaluasi secara menyeluruh. Tapi kalau kita bicara ini apa namanya data akademik ya, hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya ya, saya melihat bahwa pelatihan dan pengembangan itu memang secara pengaruh ada ya kepada kinerja karyawan. Tapi belum tentu dia berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Kalau ke kinerja karyawannya iya betul ada pengaruh. Tapi pertanyaannya sekarang kepada kinerja organisasinya berpengaruh enggak? Ada dampak enggak? Begitu Esther. Iya Pak, berarti misalnya semua tergantung dari karyawannya juga sih ya Pak ya. Kalau yang tadi saya dapetin gitu. Kalau misal karyawannya mungkin udah dikasih pelatihan dan pengembangan dari perusahaan, tapi dari dalam diri dianya tidak juga mau berkembang gitu ya Pak, itu pasti juga akan mempengaruhi tujuan organisasi dari perusahaan tersebut gitu. Oke Pak, terima kasih Pak jawabannya. Betul, betul. Terima kasih Esther. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks pelatihan dan pengembangan ini, yang harus dibangun adalah kesadaran moral kita sebagai karyawan. Kalau kita memiliki kesadaran untuk berkembang, saya kira kita akan dengan sangat suka hati menerima apapun ya materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan itu dengan baik, dengan cepat. Tapi kalau kitanya tidak memiliki kesadaran, ya pelatihan hanya sekedar pelatihan, formalitas dan sebagainya menganggapnya. Ya sudah, kita nggak akan dapat apa-apa. Paling dapat sertifikat. Tapi sertifikat pun dipertanyakan kan? Ininya apa namanya? Eh, apa outputnya? Maka eh, dari sekarang, saya berharap ya teman-teman mahasiswa itu sudah mulai sadar ya. Lebih-lebih yang pindahan-pindahan ini, pindahan-pindahan dari prodi lain, itu harus cepat segera menyesuaikan diri, mengupgrade diri untuk bisa mengikuti isu-isu yang berkaitan dengan manajemen. Ya, sebab kalau kalau lambat kita menyesuaikan diri, maka kita akan ketinggalan. Kalian akan ketinggalan. Karena di luar nanti kan yang akan dilihat itu kan kalian sarjana manajemen, bukan sarjana hukum atau sarjana pendidikan, sarjana manajemen. Ya. Jadi cepat-cepatlah menyesuaikan diri. Nah, teman-teman sekalian, kita tidak akan membahas satu persatu tentang definisi pelatihan dan pengembangan menurut para ahli ya. Ini kita abaikan saja, nanti kalian dapat materinya. Ya, sepakat ya? Oke, dianggap sepakat. Nah, pertanyaan berikutnya muncul, apa sih tujuan utama pelatihan dan pengembangan itu? Ya, ya sebetulnya kalau dari sisi tujuan, pelatihan dan pengembangan itu nggak banyak tujuannya. Ya, pertama meningkatkan produktivitas. Produktivitas siapa? Ya produktivitas karyawan dan juga produktivitas
perusahaan. Ya. Jadi kalau kita bicara konteks manajemen SDM atau pengelolaan sumber daya manusia, itu tidak boleh saling meninggalkan atau tidak boleh saling mengesampingkan. Kalau kita bicara karyawan, otomatis kita bicara tentang organisasi atau perusahaannya itu. Kalau kita bicara tentang kinerja, maka itu sudah pasti kita bicara tentang kinerja karyawan dan juga kinerja organisasi. Jadi dua aspek itu seperti ini apa namanya, dua sisi mata uang lah, ya, uang recehan itu kan, yang saling saling melengkapi. Yang pertama meningkatkan produktivitas. Artinya pelatihan itu membekali karyawan dengan keterampilan yang membantu mereka bekerja lebih efisien dan lebih produktif. Jadi kalau kita ingin mendapatkan karyawan yang efisien, ya, yang produktif, maka lakukan pelatihan. Ya. Lakukan pelatihan. Yang kedua, mengembangkan potensi-potensi. Dengan adanya pelatihan, dimungkinkan potensi-potensi yang dimiliki oleh karyawan itu akan lebih terbuka, akan lebih berkembang, akan lebih kelihatan. Ya. Oh, si A ternyata potensinya bisa diarahkan atau bisa dikembangkan ke C, ke arah C. Oh, si C bisa diarahkan kepada D dan seterusnya. Itu akan kelihatan. Ya. Secara fungsi kerja akan kelihatan potensi-potensi itu. Kita tidak bisa menafikan atau mengabaikan atau mengesampingkan, ya, potensi yang dimiliki oleh setiap karyawan atau pegawai. Masing-masing orang punya potensinya sendiri-sendiri, punya bakat alaminya sendiri-sendiri, ya, punya keunikan sendiri-sendiri. Nah, keunikan-keunikan ini, karakter-karakter keunikan ini, itu biasanya akan muncul kalau dilakukan pelatihan dan pengembangan. Ya. Akan tergali. Coba kalau nggak pernah dilatih, nggak pernah di develop, ya, nggak akan kelihatan. Si A, si B bakatnya di mana, potensinya di mana, nggak kelihatan. Tapi kalau kita sudah latih, sudah kita kembangkan, sudah kita upgrade segala macam, pasti itu akan kelihatan potensinya kemana. Sampai situ ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ketiga, mempersiapkan kepemimpinan. Ya. Pelatihan dan pengembangan itu adalah media untuk melakukan alih generasi, ya, mempersiapkan kepemimpinan. Kan bisa jadi yang tadinya di bagian supervisor, setelah dilakukan pelatihan, kemudian potensinya berkembang, menonjol, dia naik menjadi manajer. Gitu. Oleh karena itu tidak boleh dinafikan yang namanya potensi-potensi itu. Yang tadinya manajer atau ya manajer, ya, setelah dilakukan pelatihan, setelah disekolahkan lama oleh perusahaan, ya, sekolahnya juga jauh misalnya, tidak menutup kemungkinan potensi untuk menjadi manajernya, dia untuk menjadi direkturnya akan terbuka. Ya, samalah seperti kalian sekarang sedang kuliah kan, kuliah manajemen SDM, ya kan? Setelah lulus, tidak menutup kemungkinan kalian akan langsung mendapatkan posisi yang bagus, misalnya minimal jadi supervisor misalnya kan, nggak menutup kemungkinan dibandingkan ketika kalian masih hanya mengandalkan lulusan SMA. Kalau sudah seperti itu menjadi hal yang harus disikapi secara positif. Dan harus ingat, dalam dunia kerja itu, ya,
tidak ada orang yang stagnan dalam satu posisi secara terus-menerus. Dia manajer-manajer aja nggak berubah-berubah ya. Nggak mungkin itu. Pasti ada rotasi, ada promosi, ada demosi. Ya. Kalau bandel ya demosi. Ya. Kalau pinter berprestasi ya pasti promosi kan gitu. Jadi nggak mungkin dia stagnan atau tetap pada posisi itu selama-lamanya. Sampai sini bisa diterima, bisa dipahami? Halo, Iya, Pak. ini Ya Pak, mahasiswa, ini mahasiswa cuma Esther doang, tapi yang lainnya pada nggak ada. Apalagi pada mandi. Ada Enggak, Pak. Pak. Ada, Pak. ada Pak. Ada, Pak. Ada rojul nggak? Di kelas ini ada rojul nggak? Oh, nggak ada. Ada Pak. Harusnya ada, Pak. Harusnya ada. Gimana caranya supaya dia ada di sini? Oke, teman-teman sekalian. Kita lanjut. Ya. Apa fungsi dari pelatihan dan pengembangan? Ya, fungsinya meningkatkan kinerja. Ya. Kinerja siapa? Ya kinerja organisasi, ya kinerja karyawan. Sudah pasti itu. Disebutkan di sini, pelatihan membantu karyawan mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Ya kan? Berarti tujuan organisasi itu menjadi muara atau ujung dari pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Sekarang saya tanya, kompetensi itu apa sih? Siva, boleh dijawab, Siva. Sahril, Ya, Pak. oh ya Siva, kompetensi itu apa? Kemampuan, Pak. Kemampuan apa, Neng? Kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan. Oke, kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan. Iya, Kompetensi Pak. itu meliputi apa aja? Mencakup apa saja? Skill, Pak. Hah? Pengetahuan, skill, pengetahuan, kalau enggak keterampilan gitu, Pak. Iya, Atau udah itu. eh, pribadi seseorang juga termasuk kompetensi juga, Pak. Oke, bagus. Terima kasih, Pak. Kamu di rumah kan? Iya, Pak, saya di rumah. Ya. Iyalah di rumah. Ngapain kamu keluar-keluar? Oke, jadi kompetensi itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan atau melaksanakan sebuah pekerjaan. Kompetensi itu terbentuk dari tiga aspek. Pertama adalah knowledge, kedua skill, ketiga attitude. Ya, itu seringkali saya ulang-ulang tuh. Jadi knowledge itu pengetahuan, skill itu keterampilan, attitude itu adalah sikap. Jadi kalau seseorang dianggap kompeten itu karena dia memiliki tiga itu. Ya, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, dan memiliki sikap yang baik. Kalau Siva mau disebut sebagai mahasiswa yang kompeten, maka artinya Siva harus memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik. Jelas sampai di situ? Jelas, Pak. Iya, Pak. Kalau sebaliknya gimana? Syifa dianggap tidak kompeten. Itu artinya apa? Tidak memiliki mempunyai tadi Pak, knowledge, skill, dan attitude. Oke, berarti dia tidak memiliki knowledge, skill, dan attitude. Kan? Tinggal dibolak-balik aja gitu. Maka sekarang kalian harus hati-hati ya dalam menilai orang. Seseorang itu kompeten atau tidak itu basisnya itu, ya. Basis referensinya tuh itu. Oh, Pak Rozi itu atau Pak Roy itu dosennya kompeten banget. Misalnya, ya kan? Apa ukurannya kompetennya? Yaitu pengetahuannya luas, keterampilannya banyak, sikapnya juga bagus. Itu baru masuk akal, bisa diterima. Ya. Jadi kompetensi itu adalah eh, dimensi yang akan menjadi tujuan dari pelatihan dan pengembangan itu dilakukan, ya. Yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap karyawan, ya, untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi. Itu yang pertama, fungsi pelatihan adalah untuk meningkatkan kinerja. Ngomong-ngomong, masih ingat nggak kinerja itu apa, Novita? Novita, Novita, anybody home? Are you there? Esther, apa kira-kira kinerja itu apa sih arti yang sesungguhnya? Kinerja itu sesimpel hasil kerja yang sudah dicapai oleh seseorang sih Pak. Jadi kalau seorang itu sudah bekerja pasti ada kinerjanya atau hasilnya gitu. Seperti itu Pak yang saya ketahui. Oke, bagus. Jadi kinerja itu bicara tentang hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan atau oleh pegawai, ya, dalam kurun waktu tertentu yang yang dilakukan dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah aktivitas. Nah, kinerja itu dimensinya dua. Ada kinerja secara kualitas, ada di kinerja secara kuantitas, tuh ya, ingat tuh.